Pertanda Wahabi ketemu ular raksasa dalam mimpinya. Mas Ahmed, kalau kita ya dari pandangan Islam juga, ular itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, benar. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ya, dan memakan sebuah buah kuldi ya di surga. Itu katanya bisikan dari seekor ular. Benar. Ya Mas Ahmed ya. Sehingga dia Seorang iblis itu. dilemparkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa tadi. Nah, jadi sosok ular ini adalah sesuatu hal yang buruk ya. Tidak dari agama Islam saja, cuman dari agama yang lain juga dipercaya demikian, Mas Ahmed ya. Betul. Ya, Mas Ahmed, apa sih pandangan panjenengan jika para Wahabi ini ketemu sama ular raksasa dalam mimpinya? Apa itu, Mas Ahmed? Pertandanya nih. Pertanda Wahabi itu dikejar dikejar ular raksasa itu dalam mimpi itu pertanda buruk. Apakah sebaiknya ada tersirat bahwasanya itu adalah para Wahabi harus menjauhi Gus Samsudin, atau malah lebih lagi bukan menjauhi Gus Samsudin, itu pertanda buruk kalau mereka harus bergabung ke Gus Samsudin dan mohon maaf dengan setulus hati. Apabila mereka tidak mau meminta maaf pada Gus Samsudin dengan sungguh-sungguh, itu akan menghilangkan nyawa mereka. Ya, saya boleh berpendapat, Mas Ahmed. Gini, saya melihat Wahabi ini kayak apa ya, Mas Ahmed ya? Kayak kancil, licik, benar, cerdik. Iya. Namun salah dalam penafsiran. Betul. Seperti itu. Dan juga jadi Mas Ahmed, pendapat saya mengatakan gini, jika mereka kelak ya, baik dalam mimpi didatangi sosok ular raksasa ataupun dalam dunia nyata mereka ketemu ular raksasa, betul, itu adalah pertanda mereka ini disukai sama jin, ya, jin yang tidak baik gitu ya. Karena ular itu dalam pemahaman ya, itu dikatakan adalah iblis, raja iblis, atau yang bisa dikatakan adalah sesuatu konotasinya yang negatif gitu. Betul. Jadi apakah Wahabi ini mendewakan iblis, mendewakan ular? Ya saya nggak tahu ya, karena setiap pemahaman itu kita kalau nggak ada di dalamnya kita nggak bisa mengerti. Benar. Ya. Sementara selama ini Wahabi ini kan asik berdalih apa yang dilakukan sama Gus Samsudin ini adalah sebuah kesyirikan. Iya. Ya, beliau mengatakan dalam Islam itu nggak ada keris, betul, nggak ada dupa, nggak ada sesajen dan lain-lain. Sementara kita dalam hidup ya ada tradisi dan budaya di Indonesia, itu harus dihormati juga. Mereka gitu. tidak paham. Mereka tahu, mereka hanya mengkaji cukup di satu sisi, yaitu mengkaji dengan cara Islam. Mereka harus mengkaji setiap masing-masing adat suku. Kenapa Gus Samsudin menyimpan keris? Karena itu dia adat dari suku Jawa itu yang seperti itu. Iya. Jadi memang kita sebagai manusia bersosial ya, terutama di Indonesia, agama itu tetap nomor satu. Junjungan berperilaku ya, berketuhanan itu pastilah. Benar. Beriman kepada Tuhan. Iya. Kitab masing-masing di Indonesia. Betul. Ya, yang dianut atau dipercayai. Iya. Tapi kita tidak boleh menghilangkan tradisi itu sendiri, ya, Mas Ahmed ya. Benar. Jadi yang dilakukan sama Gus Samsudin ini adalah suatu perbuatan yang memang menghargai, menghormati leluhurnya, nenek moyangnya terdahulu. Ya. Dia bisa lahir, bisa ada di dunia ini, ya, utamanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para leluhur yang sudah berjuang ya sampai mungkin mengorbankan darahnya untuk memerdekakan bangsa, ya. Karena kan Mas Ahmed hidup di Indonesia, ibaratnya hidup di bumi ini kan banyak rintangan dan cobaan, Mas Ahmed. Betul. Karena begini, yang namanya tradisi
suku adat kita ya, itu tidak boleh dihilangkan karena itu apa? Udah dari leluhur adat. Menghargai leluhur lah seperti itu Mas Ahmed. Nah, Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. ya. Karena udah ada albu pukanik ini. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanda Wahabi ketemu ular raksasa Ya. dalam mimpinya. Mas Ahmed, kalau kita ya dari pandangan Islam juga, ular itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, benar. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ya, dan memakan sebuah buah kuldi. kuldi ya di surga. Itu katanya bisikan dari seekor ular. Benar. Ya Mas Ahmed ya. Sehingga dia Seorang iblis itu. Seorang iblis dilemparkan ke bumi Nabi Adam dan Hawa tadi. Nah, jadi sosok ular ini adalah sesuatu hal yang buruk ya. Tidak dari agama Islam saja, cuman dari agama yang lain juga dipercaya demikian Mas Ahmed ya. Betul. Ya, Mas Ahmed, apa sih pandangan panjenengan jika para Wahabi ini ketemu sama ular raksasa dalam mimpinya? Apa itu Mas Ahmed? Pertandanya nih. Pertanda Wahabi itu dikejar di apa ya? Dikejar ular raksasa itu dalam mimpi itu pertanda buruk. Apakah sebaiknya ada tersirat bahwasanya itu adalah para Wahabi harus menjauhi Gus Samsudin, Ya. atau malah lebih lagi bukan menjauhi Gus Samsudin. Itu pertanda buruk kalau mereka harus bergabung ke Gus Samsudin dan memohon maaf dengan setulus hati. Apabila mereka tidak mau meminta maaf pada Gus Samsudin dengan sungguh-sungguh, Ya. itu akan menghilangkan nyawa mereka. Ya, saya boleh berpendapat Mas Ahmed. Gini, saya melihat Wahabi ini kayak apa ya Mas Ahmed ya? Kayak kancil, licik, Benar. cerdik, Iya. namun salah dalam penafsiran. Betul. Seperti itu. Dan juga Jadi Mas Ahmed, pendapat saya mengatakan gini, jika mereka kelak ya, baik dalam mimpi didatangi sosok ular raksasa ataupun dalam dunia nyata mereka ketemu ular raksasa, betul. itu adalah pertanda mereka ini disukai sama jin ya, jin yang tidak baik gitu ya. Karena ular itu dalam pemahaman ya, itu Raja dikatakan adalah iblis, Ya, Raja Iblis. atau yang bisa dikatakan adalah sesuatu konotasinya yang negatif gitu. Betul. Jadi apakah Wahabi ini mendewakan iblis, mendewakan ular? Ya saya nggak tahu ya, karena setiap pemahaman itu kita kalau nggak ada di dalamnya kita nggak bisa mengerti. Benar. Ya. Sementara selama ini Wahabi ini kan asik berdalih apa yang dilakukan sama Gus Samsudin ini adalah sebuah kesyirikan. Iya. Ya, beliau mengatakan dalam Islam itu nggak ada keris, Betul. nggak ada dupa, nggak ada sesajen dan lain-lain. Karena Sementara Wahabi, kita dalam hidup ya ada tradisi dan budaya di Ya. Indonesia, Ya, itu harus dihormati juga. mereka gitu. tidak paham. Mereka tahu, mereka hanya mengkaji cukup di satu sisi, yaitu mengkaji dengan cara Islam. Mereka harus mengkaji setiap masing-masing adat suku. Nah, Iya. Kenapa Gus Samsudin menyimpan keris? Karena itu dia adat dari suku Jawa itu yang seperti itu. Iya. Jadi memang kita sebagai manusia bersosial ya, terutama di Indonesia, agama itu tetap nomor satu. Junjungan berperilaku ya, berketuhanan itu pastilah beriman kepada Tuhan. Iya. Kitab masing-masing di Indonesia ya, Betul. yang dianut atau dipercayai. Iya. Tapi kita tidak boleh menghilangkan tradisi itu sendiri, ya, Mas Ahmed ya. Benar. Jadi yang dilakukan sama Gus Samsudin ini adalah suatu perbuatan yang memang menghargai, menghormati leluhurnya, nenek moyangnya terdahulu. Ya. Dia bisa lahir, bisa ada di dunia ini ya,
utamanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para leluhur yang sudah berjuang ya sampai mungkin mengorbankan darahnya untuk memerdekakan bangsa ya. Karena kan Mas Ahmad hidup di Indonesia, ibaratnya hidup di bumi ini kan ibaratnya banyak rintangan dan cobaan, Mas Ahmad. Betul. Karena begini, yang namanya tradisi suku adat kita ya, itu tidak boleh dihilangkan. Karena itu apa? Udah dari leluhur adat. Menghargai leluhur lah seperti itu, Mas Ahmad. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Karena udah ada albu pukanik ini. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.